semuanya, kembali lagi di pembelajaran biologi untuk kelas 8. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem ekskresi. Kalau di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang organ hati dan juga organ paru-paru. Hari ini kita akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang organ ginjal dan juga organ kulit. Selain itu, kita juga akan belajar tentang penyakit pada sistem ekskresi. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Tahu nggak sih kalau kita itu dianjurkan untuk minum air putih minimal 8 gelas setiap hari? Nah, karena kita dianjurkan untuk minum air putih lebih banyak, seringkali kita juga akan merasa ingin buang air kecil. Nah, air kencing atau air urin yang kita hasilkan itu dihasilkan oleh organ yang bernama ginjal atau biasa disebut ren. Sekarang mari kita belajar tentang ginjal kita bersama-sama. Nah, inilah bentuk dari ginjal kita. Ginjal kita terletak di rongga perut sebelah belakang, di sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Tahu nggak sih, ternyata ginjal kita itu jumlahnya ada sepasang loh. Dia panjangnya 10 cm dengan berat 200 gram. Ginjal kiri lebih tinggi daripada ginjal kanan, karena ginjal kanan itu di atasnya terdapat organ hati. Ginjal juga berwarna merah seperti kacang merah. Yuk, sekarang kita lanjutkan apa sih fungsi ginjal itu. Yang pertama, untuk menyaring darah sehingga dihasilkan urin. Yang kedua, menjaga keseimbangan air dalam tubuh. Nah, sekarang kita belajar tentang urutan sistem urinaria, dimulai dari ginjal, ureter, kantong kemih, dan yang terakhir uretra. Apa saja bagian-bagian ginjal? Yang pertama ada korteks, bagian terluar ginjal yang terdiri dari nefron untuk menyaring darah. Yang kedua ada medula, bagian tengah ginjal yang diisi oleh tubulus-tubulus untuk menyalurkan urin. Dan yang ketiga ada pelvis, bagian terdalam ginjal yang menghubungkan antara tubulus sebelum menuju ke ureter. Lalu, bagaimana proses pembentukan urin? Nah, berikut adalah tabel proses pembentukan urin. Ada 3 proses. Yang pertama filtrasi atau proses penyaringan. Tempatnya berada di glomerulus. Bahan yang digunakan adalah darah. Dan hasilnya adalah urin primer. Proses kedua reabsorpsi atau proses penyerapan kembali zat dalam urin yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Tempatnya di tubulus contortus proximal dengan bahan urin primer dan menghasilkan urin sekunder. Yang ketiga adalah proses augmentasi atau proses penambahan zat yang berbahaya dan tidak dibutuhkan oleh tubuh untuk dikeluarkan. Tempatnya ada di tubulus contortus distal, bahannya urin sekunder dan hasilnya adalah urin sesungguhnya. Nah, kandungan urin primer itu terdiri dari air, garam NaCl, glukosa, asam amino, dan juga urea. Kandungan urin sekunder ada air, garam, urea, dan zat warna empedu. Dan kandungan urin sesungguhnya air 95%, sisa protein, zat warna empedu, zat berlebih, dan macam-macam garam. Nah, ini adalah gambar dari proses pembentukan urin. Yang pertama ada proses filtrasi yang terjadi di glomerulus. Yang kedua, tempat proses reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal atau TKP. Dan yang ketiga, proses augmentasi terjadi di tubulus contortus distal atau TKD. Selesai sudah kita belajar tentang ginjal. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke organ berikutnya. Pernah nggak sih kalian berkeringat? Pasti ya. Setiap kalian selesai olahraga ataupun melakukan aktivitas tersebut,
kalian pasti akan mengeluarkan keringat. Nah, kira-kira organ apa sih yang digunakan untuk mengeluarkan keringat? Iya, benar, kulit. Kadang kita merasa kenapa kulit kita kering, pecah-pecah. Kira-kira apa saja sih bagian-bagian dari kulit kita? Mari kita simak videonya. Kulit atau yang biasa kita sebut integumen dalam bahasa ilmiah merupakan lapisan tipis yang menutupi seluruh permukaan tubuh kita. Kulit mengeluarkan zat sisa berupa keringat yang berisi air, sedikit urea, dan juga garam mineral. Apa saja fungsi kulit? 1. Sebagai organ ekskresi, 2. Melindungi tubuh dari pengaruh fisik, 3. Sebagai indera peraba, 4. Tempat menyimpan kelebihan lemak, 5. Tempat pengubahan provitamin D menjadi vitamin D, dan pengatur suhu tubuh. Sekarang kita akan melihat struktur kulit. Ada epidermis, kulit ari atau luar, dermis, kulit jangat atau tengah, dan hipodermis, jaringan ikat bawah kulit atau dalam. Epidermis paling atas, dermis tengah, dan juga jaringan ikat bawah. Ada pori-pori, rambut, kelenjar sebasea, pembuluh darah, jaringan lemak, kelenjar keringat, saraf, dan juga kelenjar keringat. Nah, sekarang kita simak satu persatu. Epidermis atau kulit ari biasa digunakan dalam penentuan sidik jari karena dia letaknya paling luar. Epidermis terdiri dari dua lapisan, lapisan tanduk, lapisan terluar, tersusun sel-sel mati dan mudah mengelupas, dan fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Lapisan yang kedua ada lapisan Malpighi. Dia berada di bawah lapisan tanduk, tersusun oleh sel hidup dan mudah membelah. Fungsinya mengganti lapisan tanduk yang mengelupas, dan biasanya di sini terdapat pigmen dan juga ujung saraf nyeri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dermis atau kulit jangat. Yang pertama tentang kelenjar keringat atau glandula sudorifera, yang berfungsi menghasilkan keringat dan juga untuk mengatur penurunan suhu. Bagian yang kedua ada kelenjar minyak atau glandula sebasea. Dia fungsinya menghasilkan minyak untuk melumasi rambut kita dan juga untuk mencegah kekeringan. Yang ketiga ada rambut dan kantong rambut atau folikel. Dia fungsinya mengatur gerak rambut akibat kontraksi dari suhu dan juga rasa ketakutan. Yang keempat ada saraf dan indera peraba. Fungsinya menerima rangsang, ada 4, panas, dingin, tekanan, dan juga sentuhan. Yang kelima ada pembuluh darah. Fungsinya untuk menyediakan nutrisi untuk sel penyusun kulit dan melakukan pembelahan sel dalam menggantikan sel yang rusak. Jaringan ikat bawah tersusun dari jaringan untuk menyimpan lemak, berfungsi untuk cadangan makanan, untuk melindungi tubuh, dan juga isolator tubuh dari udara dingin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan penyakit pada sistem ekskresi. Yang pertama, ada penyakit diabetes mellitus, suatu penyakit menahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal secara menahun. Nah, kira-kira faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan penyakit ini? Yang pertama, kegemukan. Yang kedua, kurang aktivitas fisik. Yang ketiga, dislipidemia. Yang keempat, riwayat penyakit jantung, hipertensi, dan juga diet tidak seimbang. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, pasti jaga berat badan normal, rutin berolahraga,
banyak konsumsi sayur dan buah, hindari mengkonsumsi tembakau dan alkohol, pahami resiko Anda dan ambil tindakan, rutin periksa kesehatan dan juga patuhi anjuran dokter. Yuk lanjut ke penyakit yang kedua, yaitu diabetes insipidus, yaitu penyakit di mana produksi urin dalam jumlah berlebih. Penyakit ini diakibatkan oleh penurunan hormon ADH atau antidiuretik hormon. Intensitas pengeluaran air terus-menerus dan sering kehausan. Cara mengatasinya mengurangi asupan garam, menjaga pola makan, dan pemeriksaan secara rutin. Penyakit yang selanjutnya adalah nefritis, yaitu peradangan pada nefron akibat infeksi kuman. Tanda-tandanya yang pertama ada darah dalam urin atau hematuria dan protein dalam urin atau albuminuria. Cara mengatasinya jaga berat badan, tidak merokok, kontrol tekanan darah, konsumsi air dan garam cukup, dan hindari obat-obatan. Jadi gambar A itu orang yang menderita nefritis dan B itu adalah ginjal normal. Lalu batu ginjal atau pengendapan kristal asam urat, kalsium fosfat, dan kalsium oksalat. Penyebabnya kurang minum air putih, konsumsi garam berlebih, masalah pencernaan, dan juga konsumsi obat-obatan. Nah, untuk cara mengatasinya, pemeriksaan ke dokter dan juga operasi bedah batu ginjal. Yang selanjutnya albino atau kondisi tubuh yang tidak mampu menghasilkan pigmen kulit. Nah, kelainan ini bersifat diwariskan dari kedua orang tuanya. Dan yang terakhir adalah penyakit hepatitis atau peradangan pada hati yang diakibatkan oleh virus. Ada 3 jenis, hepatitis A, B, dan C. Hepatitis A atau biasa disebut penyakit kuning disebabkan oleh virus HAV dan juga biasanya terjadi pada anak-anak. Hepatitis B disebabkan oleh HBV dan biasanya menyebabkan kanker hati. Hepatitis C adalah hepatitis paling berbahaya karena gejalanya tidak jelas. Oke, demikian materi dari Bu Linda tentang sistem ekskresi. Jadi kesimpulannya sistem ekskresi memiliki 4 organ. Yang pertama paru-paru, hati, kulit, dan juga ginjal. Oke, sampai bertemu. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.